Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benjabi Prasetyo dengan NIM 2023 1011 03 11 106. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori daripada asal mula suatu negara. Jadi teori asal mula suatu negara adalah kumpulan pandangan yang menjelaskan bagaimana negara pertama kali muncul. Jadi, dalam ilmu negara, pembahasan ini tidak hanya melihat negara sebagai kenyataan historis, tetapi juga sebagai konsep umum, abstrak, dan universal. Karena itu, teori-teori ini dipakai untuk memahami dasar lahirnya negara, bukan hanya negara tertentu seperti Indonesia saja. Jadi, selanjutnya dalam beberapa cara untuk memahami asal mula negara, ada dua cara untuk memahami asal mula negara. Jadi secara garis besar, asal mula negara biasanya dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, teori spekulatif, yaitu teori yang menjelaskan asal mula negara berdasarkan pemikiran filsafat atau asumsi normatif. Kedua, teori historis sosiologis, yaitu teori yang melihat negara terlahir melalui proses perkembangan nyata dalam sejarah masyarakat. Pembagian ini penting karena menunjukkan bahwa asal negara bisa dipahami dari sudut ide, kekuasaan, maupun perkembangan sosial. Langsung kita masuk ke tata cara yang pertama untuk memahami asal mula negara, yaitu teori spekulatif. Jadi dalam teori spekulatif terbagi menjadi beberapa poin untuk memahami asal mula negara. Yang pertama, teori ketuhanan, yang dimana teori ini berpendapat bahwa negara dan kekuasaan penguasa berasal dari Tuhan. Artinya, penguasa dipandang memiliki legitimasi ilahi, sehingga kekuasaan negara dianggap sah karena kehendak Tuhan. Dalam sejarah pemikiran politik, teori ini sering dipakai untuk menjelaskan hubungan antar kekuasaan politik dan legitimasi religius. Selanjutnya, poin kedua yaitu teori perjanjian masyarakat, yang dimana menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kesepakatan antar individu untuk keluar dari keadaan tanpa aturan dan membentuk organisasi bersama. Inti pentingnya adalah persetujuan, jadi rakyat menyerahkan sebagian kebebasan untuk membentuk otoritas yang menjaga ketertiban dan keamanan. Teori ini sangat penting karena menjadi dasar pemikiran modern tentang kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu teori kekuatan. Jadi teori kekuatan ini menyatakan bahwa negara lahir dari dominasi pihak yang kuat atas pihak yang lemah. Jadi kekuasaan bukan berasal dari persetujuan, melainkan dari penaklukan dan penguasaan. Teori ini menjelaskan bahwa dalam banyak kasus sejarah, negara tumbuh melalui perang, ekspansi, atau pemaksaan politik. Lanjut ke teori yang keempat, teori hukum alam. Jadi teori ini berangkat dari anggapan bahwa manusia secara kodrat tidak dapat hidup sendiri, sehingga secara alamiah mereka membentuk kehidupan bersama yang teratur. Dari kebutuhan hidup bersama itulah negara dianggap muncul. Poin pentingnya adalah bahwa negara dipandang sebagai konsekuensi alami dari sifat sosial manusia. Teori selanjutnya yaitu teori organis, yang dimana teori organis memandang negara sebagai makhluk hidup yang lahir, tumbuh, berkembang, dan dapat mengalami kemunduran. Negara bukan dianggap benda mati, tetapi entitas hidup yang berkembang menurut hukum pertumbuhan tertentu. Jadi pandangan ini membantu menjelaskan mengapa negara berubah mengikuti kondisi zaman dan struktur sosial. Lanjut ke teori yang selanjutnya, teori patriarkal dan matriarkal. Jadi teori ini menjelaskan bahwa negara berkembang dari keluarga. Dalam teori patriarkal, keluarga dipimpin oleh ayah atau kepala keluarga, lalu meluas menjadi kelompok yang lebih besar hingga menjadi negara. Dalam teori matriarkal, perkembangan awal itu dikaitkan dengan garis ibu. Inti pentingnya adalah bahwa bentuk awal organisasi politik dianggap berasal dari organisasi keluarga.
Lanjut ke teori selanjutnya, teori patrimonial. Yang dimana teori patrimonial ini menyatakan bahwa negara muncul karena penguasa menganggap wilayah sebagai miliknya. Dengan demikian, kekuasaan politik melekat pada kepentingan atas tanah atau wilayah. Teori ini penting untuk memahami bentuk-bentuk negara feodal atau kerajaan awal. Selanjutnya, teori historis sosiologis, yang dimana teori historis sosiologis ini menolak gagasan bahwa negara muncul hanya karena satu sebab tunggal. Menurut teori ini, negara adalah hasil dari proses evolusioner yang panjang, dipengaruhi oleh kebutuhan, kebudayaan, tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu, negara tidak lahir sekaligus, tetapi tumbuh bertahap dari komunitas sederhana menjadi organisasi yang kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori asal mula negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.